Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya. Jadi teman-teman yang sudah tes online tahap 1, semoga dapat hasil yang terbaik dan bisa melaju ya ke tahap online tes 2, yaitu untuk bahasa Inggris dan learning agility ya. Jadi sambil menunggu pengumuman, kita akan terus bahas bagaimana untuk soal-soal tahap kedua ini, teman-teman. Oke, untuk yang video pertama ini akan kita bahas bagaimana sih gambarannya, terutama teman-teman yang baru tes untuk kesempatan ini ya, yang baru lulus ataupun yang baru pertama mengikuti tes BUMN. Jadi seperti apa sih gambarannya bahasa Inggris itu? Teman-teman, berdasar pengalaman untuk batch sebelumnya, untuk subtes bahasa Inggris itu modelannya seperti tes TOEFL, teman ya. Ya minimal TOEFL ITP ya, jadi bukan TOEFL IBT. Bukan juga IELTS itu yang terlalu tinggi ya untuk bahasanya. Tapi biasanya untuk batch kemarin itu adalah isinya structure and written expression. Jadi seperti mengisi titik kosong gitu ya, melengkapi kalimat atau untuk gambarannya adalah memahami struktur kalimat bahasa Inggris ya. Kemudian ada error recognition, jadi kita diberikan sebuah kalimat, kita mengidentifikasi kesalahan kata yang ada. Kemudian reading comprehension, ini lebih kepada literasi bahasa Inggris untuk menganalisis maksud dan makna pada bacaan. Kemudian teman-teman, learning agility itu mirip dengan tes psikotes begitu ya. Jadi menilai ketangkasan tapi lebih kepada kelincahan bagaimana respon kita terhadap situasi tertentu. Nah, ini gambarannya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita coba bahas untuk yo apa sih gambarannya ya. Yang pertama teman-teman, untuk structure and written expression bahasa Inggris itu biasanya ada sebuah kalimat yang tidak lengkap. Kita disuruh melengkapi. Nah, apa saja sih teman-teman yang biasanya keluar untuk topik-topik bahasa Inggrisnya? Ya, macam-macam teman ya, tersebar di banyak konsep grammar. Tapi yang paling utama biasanya teman-teman harus memahami yang namanya kalimat ya. Kalimat kalimat aktif maupun kalimat pasif ya, karena untuk strukturnya itu di bahasa Inggris is different ya. Untuk aktif biasanya itu ada subjek kemudian langsung verb. Contohnya Fafa ya, writes an article ya. Jadi ada subjek, ada verbnya, menulis di situ. Kemudian kalau pasif, teman-teman, itu biasanya dikasih to be ya, to be dan diikuti verb 3. Nah, ini perubahannya. Jadi kalau diubah ke pasif, an article is written. Nah, ini baru to be-nya is written menjadi verb 3 di sini ya. Nah, begini. Ini sebagai to be. Makanya ini konsep dasar kalimat aktif dan pasif teman-teman harus menguasai ya. Karena ini ya digunakan di banyak soal. Seperti ini teman-teman. The Statue of Liberty completed in Paris pada tahun ini. Nah, bla 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 in New York Harbor. Nah, jadi teman, ini kan ada sebuah objek patung Liberty. Inilah dia. Nah, diselesaikan pada tahun ini di Paris. Sebenarnya ini teman, di AP tanda koma ini adalah Regius Clause. Sebenarnya ini adalah which is, ada which ya atau which was ya karena di sini lampau. Nah, which was completed in Paris. Ini kemudian di reduce clause, dikurangi supaya lebih efektif. Which was-nya hilang menjadi completed yang diselesaikan di Paris. Bla 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 in New York. Ini juga butuh kalimat pasif teman-teman ya. Karena dari segi makna patung Liberty yang diselesaikan di Paris pada tahun 1884. Nah, karena pilihannya ini unveil, ini artinya diresmikan teman-teman ya. Unveil itu semuanya maknanya diresmikan. Maka kita butuh pasif juga, diresmikan. Nah, makanya kalau pasif tadi kita butuh to be sama verb 3. Nah, to be-nya adalah was,
Ini verb 3-nya unveil ya pakai ed. Maka jawabannya adalah yang C. Kenapa pakai was? Karena di sini lampau. Ya, in New York Harbor in 1886. Ini jelas butuh kalimat pasif dan lampau. Makanya pakai was dan unveil. Oke, begitu teman-teman ya. Untuk nomor 1 ini dasar yang teman-teman harus pahami kalimat aktif dan pasif ya. Kemudian yang kedua teman, modelannya seperti ini, yang pernah tes TOEFL pasti sudah familiar teman-teman. Wes sudah biasa ini gitu. Nah, di sini ada sebuah kalimat, teman-teman nanti mengidentifikasi yang keliru ya. Nah, di sini apa sih maksudnya untuk konteks temanya? Ini biasanya yang sering keluar adalah bentuk dari kata ya, word forms. Dan nanti bisa membedakan ya antara kata sifat, kata keterangan, kata benda begitu. Kata sifat itu biasanya adalah memodifikasi kata benda atau frase kata benda. Ya, jadi contohnya begini ya, an important test. Nah, important ini sebagai kata sifatnya, tesnya kata benda. Kemudian quiet evening. Nah, quiet ini sebagai kata sifat, evening kata benda. Gitu, teman. Atau bisa juga letaknya sebagai verb to be atau linking verb ya. The glass was empty. Nah, jadi setelah to be ada kata sifat. Nah, kemudian ini juga seperti ini, the song sounds nice. Nah, seperti itu. Jadi itu peletakan kata sifat, teman. Sementara itu kalau kata keterangan ini biasanya diakhiri dengan li atau li ya, quickly, historically begitu. Nah, kata keterangan ini memodifikasi kata kerja ya ataupun partisiple, preposisi, tapi biasanya tidak memodifikasi kata benda. Seperti ini teman, ini nama orang ya, an eagerly accepted lah, ini kata kerja, kemudian eagerly, kata keterangan. Jadi kata keterangan memodifikasi kata kerjanya, accepted, begitu. Nah, ini yang nggak tepat adalah yang mana teman? Jadi di sini ada in western music, seven letters. Nah, ini benar ya, karena di sini ada seven, merupakan jamak maka betul pakai S ya. Kemudian of the alphabet R. Nah, kenapa ini pakai R? Ya benar karena ada seven letters. Ini jamak, kemudian merujuknya R, bukan pakai is ya. Jadi ini juga benar. Assigned to differently pitches. Nah, ini yang keliru adalah yang C, teman ya. Karena di sini ada kata benda, harusnya di depannya dimodifikasi oleh kata sifat, tapi ini adalah kata keterangan. Ya, kalau mau benar ini li, li-nya dihilangin aja ya. Nah, makanya yang benar itu different pitch. Nah, ranging. Nah, ini betul karena merupakan reduce clause. Sebenarnya ini kalau mau diperpanjang ya, asalnya adalah which. Nah, range from ya. Nah, which range from. Kemudian ini di reduce karena ini aktif ya, makanya pakai ing ya, ranging from A to G. Ini artinya teman pada musik barat ya, 7 alfabet itu ditujukan ya pada eh, nada yang berbeda ya, mulai dari A sampai G. Nah, itu artinya teman-teman. Oke ya. Jadi ini adalah kesalahan pada word formnya, bentukan katanya keliru. Yang harusnya kata sifat yang memodifikasi atau menerangkan pitch nadanya ini ya, ini adalah nada, tapi di sini diberikan kata keterangan yang nggak cocok. Yang harusnya adalah kata keterangan menerangkan kata kerja. Oke, begitu teman. Nomor 2 ya, error recognition. Itu gambarannya. Teman-teman nanti yang ingin lebih dalam lagi mempelajari TBI maupun ELA bisa ikut kelas online ya yang mulai 5 Mei kalau nggak salah ya. Nanti teman akan dapat 5 sesi kelas Zoom masing-masing 90 menit dengan tentor yang mahir di bahasa Inggris ya. Kemudian nanti juga dapat rekaman video dan materi PDF. Jangan lupa kalau mau daftar, masukkan kode promo BER-ASN untuk kelas online akan dapat potongan harga menjadi 131 yang awalnya 180. Oke teman, yang menghendaki hanya tryout juga bisa. Jadi nanti akan ada paket tryout TBI dan Learning Agility sesuai kisi terbaru, full pembahasan dan statistik dan soal bisa di-download sehingga bisa dikerjakan kapan saja. Dan kalau mengerjakan online bisa dikerjakan berulang. Untuk kode promonya teman-teman, kita memfasilitasi yang lengkap combo 8 pakai BER-ASN. Kemudian yang lebih hemat combo 5 atau combo 3
pakai beresnya 2025. Nah, itu teman-teman ya, silakan langsung bisa menuju ke maximizing.com. Link ada di deskripsi lengkapnya. Lanjut nomor 3 teman. Jadi ini biasanya yang cukup memakan waktu atau menghabiskan tenaga ya. Ini adalah reading comprehension. Karena selain kita harus memahami isinya, biasanya kita harus bertarung dengan vocabulary teman ya. Waduh ki kosakata opo gitu. Nah, makanya teman banyak-banyak baca supaya kalau ketemu dengan new vocabulary itu tahu maknanya dan tahu penggunaannya ya. Oke, langsung aja bagaimana gambarannya teman. Biasanya yang sering keluar adalah mencari ide pokok ya. Apa sih isinya dari bacaan ini? Apa isi teks ini ya. Nah, strateginya teman-teman, ide pokok biasanya letaknya di paragraf 1. Ya, kemudian kalau untuk mencari ide dari paragraf, itu biasanya di kalimat awal maupun kalimat akhir. Maka segera teman-teman menuju langsung eksekusi di paragraf 1 dulu. Dan di kalimat awal dan kalimat akhir. Itu cara ngeceknya dengan cepat, teman-teman. Sisanya nanti baca cepat saja, biasanya adalah kalimat penjelas atau paragraf penjelas. Oke, teman, kita langsung eksekusi untuk kalimat pertama di paragraf pertama ya. Virtually ini sebenarnya every epoch ya, ini era ya atau masa. Ya. Era dari human civilization ya. Eh, Perkembangan manusia itu includes references to flight. Nah, ini artinya adalah setiap era dari manusia itu sebenarnya ada usulan ya, ada usulan terhadap penerbangan. Nah, berarti di sini mulai ngomong era ya, berarti cerita bisa sejarah begitu. Jadi di sini from ancient wing deities ya. Jadi start dari kuno ya, wing ini bersayap, deities ini adalah dewa ya. Jadi mulai dari masa dewa yang bersayap hingga to a score a myth. Nah, hingga munculnya mitos. Nah, tema mengenai penerbangan selalu ada ya, selalu berulang. Nah, berarti di sini mulai ngomong sejarah lagi ya. Jadi dari masa dewa sampai munculnya mitos itu penerbangan itu selalu menjadi tema perbincangan gitu ya. Nah, berarti tema kita sudah menemukan di sini teman. Berarti tentang penerbangan dan tentang sejarah. Kemudian teman-teman, biasanya kita cari kalimat setelahnya dengan cepat. Ada penjelasnya. Wow, ada ngomong tahun di sini berarti ya. Nanti the first credible mention of such efforts appeared in a book written in tahun ini ya. Jadi mulai ngomong sejarah. Jadi tentang penerbangan itu telah ditulis di buku pada tahun 1250 ya, yang ngomong tentang ornitopter. Nah, ini sisanya adalah kalimat menjelas. Nah, teman, kemudian biasanya segera segera cek ya untuk kalimat atau paragraf yang kedua. Kalimat pertama, with the age old problem of suitable power sources impeding early experiments the first person ya to live in the surface. Nah, ini ada ngomong tahun lagi atau abad ya, 18th century in a balloon. Jadi karena masalah tentang ini power ya, sumber energi, sumber tenaga, eksperimennya itu kemudian orang pertama ya yang meninggalkan terbang ya di atas permukaan bumi itu dilakukan menggunakan balon ya pada abad 18. Nah, berarti dia juga ngomong sejarah, perkembangan sejarahnya. Dan kemudian ini diakhiri oleh untuk kalimat akhirnya ya kita akan ngeceknya awal dan akhir, tengah itu biasanya adalah penjelas. The first free flight in a balloon was made in tahun ini. Nah, mulai ngomong sejarah lagi ya ceritanya. Kemudian dia terbang ya 25 minute journey totaling 8 km. Nah, dia terbang sejauh 8 km selama 25 menit. Kemudian pada ketiga ini juga ngomong tentang sejarah ya. Nah, practical heavier than air flight evolve. Nah, ini juga mulai melibatkan fixed wing aircraft yang mulai punya sayap yang in the form of gliders, peluncur yang ada peluncurnya. Yang dimana itu adalah motorless aircraft, adalah sebuah pesawat dengan tanpa motor nih ya, yang di launching ya dari
tempat yang tinggi gitu. Nah, jadi seperti meluncur begitu. Nah, ini juga ngomong sejarah nih, gliding itself date from the year 1000. Sejarah lagi tahun 1000. Nah, kemudian ini diakhiri oleh with the addition of propellers and engine ya, nih dengan penambahan mesin. Kemudian ini ngomong lagi in the early 20th century. Jadi di awal abad 20 airplanes at last become a reality. Ini ada cerita teman-teman di situ ya. Cerita dari penerbangan di masa dewa, mitos, kemudian mulai berkembang tentang tadi peluncur pakai balon dan diakhiri oleh adanya mesin penerbangan, maka ini tepatnya adalah the history of flight, teman-teman ya. Kenapa bukan early drawings of flying mesin? Karena dia tidak ngomong spesifik pada awal-awal doang ya, tapi ada ceritanya dari awal sampai akhir. Kenapa bukan various problem with ornithopters? Karena di sini tidak menjadi topik utama. Ornithopter muncul di sini ya, jadi dia hanya penjelas saja. Kenapa bukan references to flight in ancient myths? Ini juga bukan menjadi topik utama karena di sini ancient myths hanya ngomong sebagai keterangan saja ya. Wow, ternyata sudah ada perbincangan itu dari masa dewa hingga munculnya mitos. Jadi tidak menjadi topik utama. Jadi teman, ini ya caranya mengidentifikasi. Silakan cek paragraf 1, kalimat awal dan akhir dan seterusnya. Paragraf 2, awal dan akhir. Paragraf 3, awal dan akhir itu untuk mempercepat pengerjaan ya. Nah, nanti kalau butuh informasi tambahan bisa di kalimat penjelasnya yang di tengah-tengah. Jadi teman, clear ya, ini adalah tentang history of flight atau sejarah dari penerbangan. Nah, atau biasanya nanti untuk soal kedua ini sinonim. Ini lebih gampang, teman-teman ya. Jadi the word sporadic in line 3 is closest in meaning to. Nah, ini teman-teman langsung aja cek untuk baris ketiga ya. Biasanya sudah ada bantuannya, ini line kelima, maka ketiga ini adalah yang ini ya. There were undoubtedly sporadic attempts to achieve human flight. Nah, teman mungkin sudah sering dengar ya sporadis itu ya, serangan sporadis ya. Artinya serangan yang tidak sering ya. Ya, sekali-sekali saja nyerangnya ya. Sekali nyerang langsung serangan sporadis. Itu biasanya yang di sepak bola ya. Jadi teman, sporadis ini lebih dekat artinya adalah ini ya, occasional ya. Ya, ya pas momennya saja ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, occasional ya. Jadi ini artinya, jadi there were undoubtedly sporadic attempt, usaha yang ya jarang-jarang saja untuk mencapai atau untuk upaya dari penerbangan manusia ya, probably in imitation of bird. Jadi bagaimana mengimitasi sistem kerja dari burung ya. Nah, dulu memang ada upaya itu ya, meskipun tidak sering tapi memang sporadis ya, occasional. Jadi bukan scientific, bukan juga successful, dan bukan juga kerges ini dengan semangat ya. Dan kalau scientific dengan ilmiah, kalau successful dengan sukses. Ini lebih kepada occasional. Kata sifatnya kan occasional ya. Ya, untuk pada momen tertentu saja ya, tidak terlalu sering begitu. Oke, begitu teman. Bagaimana strategi untuk sinonim ini? Ya, kalau ketemu dengan kosakata baru, vocabulary baru, segera cek di kamus ataupun apa namanya itu, thesaurus ya, supaya tahu nanti sinonimnya apa, penggunaannya bagaimana. Oke, begitu teman. Untuk nomor 4, reading biasanya adalah sinonim. Kemudian yang kelima itu adalah kata ganti ya. Nah, ini kata ganti bisa it, bisa them ya, bisa there gitu. Nah, ini petunjuknya di baris 8 ya. Jadi kalau 5, 6, 7, 8 di sini. It-nya mana teman? Nah, ini it couldn't fly. Nah, it biasanya merujuk ke kalimat sebelumnya atau klausa sebelumnya. Nah, berarti kita cek dari sini teman ya. Based on a flapping motion of a bird's wings. Nah, jadi berdasarkan dari gerakan mengepak dari sayap burung, an ornithopter. Nah, ini ornithopter ini seseorang ya, atau orang yang pekerjaannya itu menerbangkan ya, atau yang terbang itu. Jadi ornithopter ini membutuhkan good deal of muscular energy, energi otot yang baik ya, from the arms of its human operator, dari lengan manusianya yang mengoperasikan ya. Karena tidak praktikal ya, karena itu bukan sumber
sumber praktikal dari mechanical power, it couldn't fly. Nah, siapa it itu tadi, teman? Maka it itu tadi merujuk ke ornithopter. Jadi ornithopter tadi tidak bisa terbang karena energi dari otot itu bukan merupakan mechanical power ya. Jadi kurang kuat untuk terbang. Ya, makanya butuh engine yang tadi. Ya, makanya ini it merujuk ke ornithopter. Jadi bagaimana strateginya teman? Kalau ketemu ini rujuk saja ya ke kata ganti di kalimat sebelumnya atau di klausa sebelumnya dan perhatikan itu merujuknya kemana ya. Jadi bukan source, bukan juga motion, juga bukan juga power. It ini juga single ya. Jadi betul ornithopter juga single merujuknya ke sini karena juga ada an ya. An ini menunjukkan single. Jadi betul it menunjuk ke an ornithopter. Oke begitu teman untuk gambarannya ya. Ini mungkin gambaran umum nanti bisa macam-macam akan kita bahas di next video. Nah, kemudian teman, bagaimana gambaran launching agility untuk batch sebelumnya itu gambarnya seperti ini ya. Kita diberikan seperti angket ordinal ya, dari tidak pernah sampai selalu. Nah, teman bagaimana menjawabnya? Ekstrim saja ya, pilih tidak pernah ataupun selalu. Nah, itu akan poinnya menjadi maksimal. Nah, bagaimana untuk pernyataannya? Saya lebih suka bersikap spontan, fleksibel, dan tidak diikat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Nah, ini mungkin Gen Z ya. Ini Gen Z lebih suka fleksibel. Pak, saya mau kerja di kafe, saya mau kerja di warkop. Nah, biasanya begitu. Tapi ini tes teman-teman ya. Ini tes teman harus sendiko dawuh ya, sendiko dawuh kepada atasan. Oke, siap Pak dengan apa namanya itu emot gini ya. Pokoknya harus siap ya, tidak boleh fleksibel naik kantor ya naik kantor ya. Kan nanti di absen ya. Kemudian ya harus dikat waktu, kerja jam 8 pulang jam 4 ya. Dan nggak bisa dengan spontan, harus ada perencanaan yang matang. Ya, begitu teman. Itu karena ini tesnya, idealnya seperti itu teman. Meskipun faktanya ya ada yang suka WFA ya, work from anywhere ya. Nah, tapi kalau pada tes teman, ya memang seperti ini, harus sendiko dawuh, taat pada atasan, loyal gitu ya, sesuai dengan akhlak. Ya, maka teman pilih aja nggak pernah ya. Saya nggak pernah bekerja dengan spontan, tapi harus ada perencanaan. Saya nggak pernah bekerja dengan fleksibel ya, harus sesuai dengan aturan ya. Saya juga nggak pernah bekerja tidak diikat waktu ya, tapi harus masuk jam 8, pulang jam 16, tank go gitu ya. Tank langsung go. Nah, maka itu teman ya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya ya itu adalah yang diinginkan ya meskipun faktanya tidak seperti itu tapi kalau waktu tes teman-teman kondisikan untuk kondisi ideal. Oke begitu teman gambarannya yuk kita akan bahas lebih banyak lagi tentang soal online test kedua. Stay tune saja di PRSN. Kita ketemu lagi next video untuk materi bahasa Inggris maupun learning ICT yang lain. Oke teman semangat untuk persiapan online test 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.